Dikarenakan dia menggunakan CVT, mobil ini lebih irit daripada generasi sebelumnya. Salah satu trik untuk pemilik mobil ini, misalnya mau irit, saya akan tunjukkan rahasianya. Antara C24 dengan C26 lebih nyaman C26, suspensinya dan juga kaki-kakinya. Tapi Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga media. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Mas Ardi kelihatannya agak ceria nih ya. Senyumnya. Malam minggu, Pak. Malam minggu. Ya. Gimana Pak Taufik? Ya, Mas Ardi, sudah lama kita nggak mereview sebuah mobil yang mungkin bisa menjadi jadi bahan ya buat kawan-kawan. Bahan referensi. Sekaligus nanti kalau ini mobil, kalau saya ngambil mobil ini nanti yang harus diperhatikan apa saja. Nah, di sini akan kita sebutkan mungkin kalau review banyak Pak Taufik. Betul. Cuman yang kita khususkan kalau di kita kan pasti ada yang harus diganti, kemudian teknis dan sebagainya. Iya. Kita mulai saja Pak Taufik ya. Nah, sebentar, mobil apa nih Mas yang mau direview? Datsun Pak. Ini Pak. Iya. Ini Serena C26 ya Pak ya. C26. Jadi Serena itu masuk di kita itu C23, C24, C25 tapi build up. Kalau yang C26 sama C27. Nah, C27 ini juga build up. Tapi yang paling banyak didagangkan di showroom, dealer resmi itu mulai dari C24, C26, sama yang terakhir C27. Tapi untuk yang C23 dan juga C25 itu biasanya build up Pak. Jadi nggak banyak dijual di showroom. Tapi kalau yang tipe-tipe ini di showroom dealer resmi dulunya di tahun 2013-an itu udah mulai terjual. Salah satu kendaraan favorit ya Mas ya? Salah satu kendaraan favorit dan memang MPV terbaik ya Pak ya? Iya, benar. Nah ini kita akan segera saja Pak Taufik ya untuk mereview sekilas. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, di depan kita ini dia Nissan Serena ini cc-nya 2000. Dibilang irit, enggak juga. Dibilang boros juga enggak. Gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena memang dia memiliki mode eco Pak Taufik. Gitu. Ini kita akan coba cek langsung ya ke mesin ya. Siap, baik. Ini kawan-kawan menarik kalau Mas Hardi yang review, beliau itu pengalaman dengan banyak Serena. Dari C23, C24, C25, C26. Tapi yang paling sering itu C berapa Mas yang masuk ke bengkel? C24 ya? C24 yang paling sering. Kita pernah bikinkan juga videonya. Ya, betul. Saat ini kita akan mencoba menyinggung C26 ini karena memang harganya sekarang itu udah sangat terjangkau Pak Taufik ya. Dibandingkan dengan kompetitornya, mungkin dia yang paling murah, tapi fiturnya paling banyak. Seperti itu. Nah, ini kita langsung ke mesin aja Pak Taufik. Mesinnya ini dia memiliki cc 2000 cc. Perbedaannya ini dengan mobil 2000 cc lainnya, dia injektornya tertanam di silinder head. Jadi dia direct injeksi. Udah direct injeksi Mas ini? Direct injeksi ini. Nah, dia ketika dia tertanam di sini, jadi di area manifold sini teman-teman nggak akan bisa ngecek kelihatan soket injektornya. Udah nggak ada ya? Nggak ada. Karena dia posisinya ada di sebelah sana Pak. Di dalam silinder headnya. Soketnya akan terlihat nempel di silinder headnya. Biasanya kan di dekat-dekat manifold ya. Nah, untuk yang tipe ini Pak Taufik, karena dia menggunakan direct injeksi, dia lebih cengeng ya dibandingkan dengan yang tipe-tipe biasa. Kenapa cengeng? Karena untuk injektor tersebut langsung terkontaminasi sama ruang bakar. Nah, berarti dia harus menggunakan oktan di atas 92 Pak Taufik. Jadi teman-teman sekalian mobil ini sebisa mungkin nenggaknya jangan tipe Pertalite ya. Minimal Pertamax. Kenapa? Karena memang injektornya tersebut ada di ruang bakar. Jadi ruang bakar ada busi, ada injektor. Langsung ya? Langsung di sana dan juga ada katup-katup di sana. Sehingga untuk melepas injektornya sendiri harus menggunakan SST, special tool. Karena agak susah untuk menariknya. Seperti itu. Nah, tapi ada efek sampingnya. Efek sampingnya adalah harus menggunakan Pertamax ya. Kalau dia nggak menggunakan Pertamax, mobil akan lebih sering ngelitik. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan nih, ketika dia mobil ini dia harus ngisi bensin di SPBU, gunakan Pertamax. Kemudian yang kedua, dia menggunakan busi iridium Pak Taufik. Sehingga untuk mobil ini karena memang dia kompresinya juga tinggi, dia memerlukan busi pengapian yang bagus. Nah, ketika busi tersebut sudah semi-semi mati, umumnya mobil ini akan mengalami nyendat.
Oh, nyendat ya? Mobil ini akan mengalami nyendat. Nah, nyendat itu bisa disebabkan oleh dua faktor. Pertama, ruang bakarnya memang kotor. Kedua, pengapiannya keganggu. Nah, dari sisi pengapian sendiri, dia ada busi yang iridium tadi. Itu paling nggak penggantiannya setiap 100.000 km sekali. Kemudian yang kedua, dia memiliki koil. Koil ya? Di koil ini penyakitnya sama dengan Nissan Grand Livina, dengan beberapa mobil yang menggunakan koil sudah individu ya. Iya. Individu itu direct ignition, itu dia penyakitnya sama, itu di selongsongnya itu sudah mulai banyak yang nitik ya kasusnya. Jadi bocornya itu bukan yang kebakar, Pak. Iya, bukan misalnya sobek gitu ya. Livina itu kan dia kan terbakar muter ya. Kalau ini lebih umumnya sebelum terbakar itu udah kerasa nyendat, nggak nyaman sekali. Kayak gitu. Karena ininya untuk injeksinya direct dan juga untuk ignitionnya juga direct. Nah, ketika dia bocor, nitik, nah itu akan seperti apa ya, mobil seperti mau lemah tenaganya. Jadi benar-benar digas itu nggak mau. Sementara kalau dia diakselerasi malah berbet. Jadi getarnya parah sampai ke bodi. Itu cuma gara-gara satu aja, Pak. Baru satu koil yang bermasalah. Bukan 4. Bukan 4. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya ngecek di bengkel, biasanya kalau kurang cermat ya, itu nggak kelihatan bocornya. Dia hanya bocornya kecil sekali, seperti jarum. Jadi api tersebut karena kan sifatnya elektro ya atau arus ya, dia kan malas ya. Jadi mencari ground terdekat. Ketika dia bocor, dia akan lompat ke selongsong ininya, selongsong businya. Nah, itu yang mengakibatkan dia menjadi misfire atau gagal pembakaran. Itu yang terjadi di mobil ini. Tapi selama dia pengapiannya bagus sih, nggak ada masalah ya. Nyendat-nyendat nggak akan terasa, nyendat nggak terasa, ngelitik nggak terasa. Jadi untuk poin di mesin, dia penyakitnya 2, yaitu ngelitik dan juga nyendat apabila sudah 100.000 lebih. Dengan syarat tadi ya Mas ya? Dengan syarat tadi. Tidak menggunakan minyak yang pertalite, oktannya di bawah 90 dolar ya. Harus pertamax ke atas ya? Harus pertamax ke atas. Kemudian dari sisi ini sendiri, oli, dia menggunakan 0W20 Pak Taufik. Karena dia sudah direct injeksi, kemudian dia mesinnya kompresinya juga tinggi, maka harus disupport dengan oli yang encer. Oli yang encer dan eco dia. Jadi dia untuk tipe ini memang agak tinggi untuk maintenance-nya, karena menggunakan oli yang cukup mahal harganya. 1 liternya mungkin 120-an ribu ya. 120.000. Mungkin kalau mobil-mobil biasa ya harga 80.000 sampai 90.000 itu udah lumayan tinggi. Tapi kalau untuk ini di atas 100.000. Jadi teman-teman yang mau ngambil ini paling nggak setiap bulannya atau tiap 3 bulan sekali itu paling nggak harus mengeluarkan dana 700 ribuan untuk servis dan ganti oli minimal. Oke, mantap Mas. Nah, kemudian untuk penyakit yang juga sering dialami mobil ini adalah dia karena memiliki puli yang saat ini Pak auto tensioner. Pasti dia memiliki pulinya untuk tensioner menggunakan auto tensioner, dia pulinya menggunakan yang one way. Seperti kebanyakan puli-puli kayak X-Trail, Serena dan lain sebagainya. Ini pun juga sama, dia menggunakan one way. Nah, umur-umur yang udah mendekati 100.000 kilo, dia udah mulai ada suara ngorok. Kayak gitu. Mobil-mobil yang menggunakan auto tensioner, menggunakan pulinya one way, pasti akan penyakitnya sama. Muncul suara ngorok ketika dia macet. Nah, mobil ini juga menggunakan item yang sama, sistemnya, sehingga dia akan mudah sekali untuk ngorok. Nah, tapi kalau sudah diganti ya aman. Siap. Lalu kemudian dari sisi baterai, dia untuk ganti aki ini memang agak sulit ya. Dia harus melepas cover filter udara, air duct-nya. Kemudian dia juga harus banyak melepas ininya, apa namanya, pengikat, pengaman. Dan untuk ngambilnya juga agak sulit karena kondisinya mesin ini sangat sempit ya Mas ya. Sempit dibanding sekali. C24 ya. Dibanding C24. Nah, ini agak masuk ke dalam sana sehingga untuk memantau aki saja, ini di sini ada indikatornya Pak Taufik ya. Iya, betul. Ini kita nggak bisa memantau dengan langsung ya. Langsung harus menggunakan handphone atau selainnya untuk mengecek kondisinya di sini. Nah, tapi ini meskipun dia agak susah ya, tapi dia memiliki ampere yang sangat besar. Sehingga diharapkan dengan ampere yang cukup besar ini dia cukup awet Pak. Jadi nggak terlalu banyak ininya ya, nggak terlalu sering penggantian seperti itu. Terus Pak Taufik di sini di bawah aki ini ada transmisi CVT. Nah, dikarenakan dia menggunakan CVT, mobil ini lebih irit daripada generasi sebelumnya. Serena C23 itu kan terkenal boros. C24 boros juga. C25 juga sedikit boros karena dia pun menggunakan CVT, tapi tidak seperti CVT yang digunakan di C26 ini.
Karena dia menggunakan direct injeksi plus CVT, dia dapat iritnya Pak Taufik. Kalau dibilang konsumsi bahan bakarnya 1 liter ini bisa sampai 10 sampai dengan 11 kilo per jarak jauhnya Pak. Tapi kalau dalam kota mungkin ya 1 sampai 8. 1 liter itu 8 km. Kemudian kalau kita bicara masalah mesin mungkin udah clear ya. Karena beberapa penyakit yang timbul hanya itu saja. Kalau untuk yang kasus kayak overheat itu jarang. Ini jarang kita temuin di mobil ini. Kalau mungkin di Serena, X-Trail itu karena dia memiliki dual motor dan memang usianya juga udah tinggi-tinggi. Itu kita sering kali menemukan yang overheat. Tapi kalau untuk mobil ini sangat jarang ditemukan overheat. Paling kita pernah bongkar itu dikarenakan telat ganti oli. Itu masalah ke pengguna ya? Pengguna. Iya. Tapi kalau untuk secara fitur mesin dan lain sebagainya, dia bukan termasuk mobil yang cengeng. Kecuali CVT. Nah, CVT sama juga dengan oli mesin, Pak Taufik. Jadi CVT mesin itu tergantung pada olinya. Kalau dia memiliki ada namanya di CVT itu deterioration depth. Jadi poin penyusutan. Ketika dia semakin panas, maka dia akan semakin banyak poinnya. Nah itu apabila dia poinnya sudah 100.000 sebaiknya diganti. Karena dia nggak memiliki parameter, hanya bisa dilihat dengan scanner. Maka si pemilik biasanya nggak punya acuan nih harus berapa kilometer sekali harus ganti. Nah di sini kita sampaikan bahwasanya kalau misalnya mau aman ya gantinya 40.000 km sekali CVT oil harus dilakukan penggantian, atau dengan melakukan servis berkala nanti dicek poinnya tadi Pak, deterioration depth-nya poin itu dicek. Kalau misalnya dia sudah mendekati 100.000 poin, segera ganti oli CVT-nya, jangan ditunggu atau tunda-tunda. 100.000 poin tadi itu persamaannya dari mana Mas? Kilometer atau itu tergantung panas yang dihasilkan oleh CVT Pak. Jadi CVT itu kan setiap kali hidup start itu kan sudah mulai berputar. Pulinya di sana karena mendapatkan masukan dari konverter masuk ke input shaft-nya. Nah, ketika dia berputar itu sebenarnya udah mulai ada hitungan di sana ya. Hitungannya di sana. Jadi bukan masalah kilometernya saja pada saat kita menghidupkan atau dalam bermacet-macet pun juga seperti itu. Apalagi kalau misalnya jarak jauh. Jarak jauh kemudian dia kan misalnya dipakai dengan RPM yang tinggi, nah itu akan lebih cepat lagi panasnya. Seperti itu. Meskipun ada cooler di sana, tapi untuk poinnya pasti akan cepat terhitungnya. Nah, ketika sering dipakai luar kota ya sebaiknya juga sering untuk mengganti oli CVT. Kalau persamaan Mas Hardi, bagaimana cara menghitung tanpa scan? Gimana cara mengetahuinya? 40.000 km. 40.000 km. Itu cara paling aman? Cara paling aman. Wow. Seperti itu. Nah, di sisi bawah Pak Taufik. Ini tadi mesin udah clear ya. Di sisi bawah untuk mobil ini yang cukup sering terjadi peremajaan part, itu adalah item busing-busingnya. Jadi mobil ini karena dia menggunakan satu member besar member suspension yang cukup besar. Sementara bodinya pun juga tinggi. Rata-rata mobil-mobil tinggi seperti ini yang sering pertama kali rusak adalah busing stabilisernya. Busing stabilizer itu dia ada menghubungkan. Jadi gini, fungsi stabilizer itu untuk menstabilkan Pak. Ketika mobil kecepatan agak tinggi terus berbelok, nah dia kan bodi agak miring ya. Ketika bodi miring tersebut maka stabilizer bekerja. Mobil ini kan gede. Dia potensi miringnya besar. Potensi olengnya itu besar. Nah, ketika potensi olengnya besar maka stabilizer bekerja semakin banyak. Meskipun di posisi tidur. Kayak gitu, di posisi tidur itu udah mulai goyang. Nah itu untuk busing stabilisernya lebih cepat bunyi. Jadi teman-teman kalau misalnya bawa mobil ini atau baru dapat mobil ini, kemudian didapati lewat polisi tidur, dia ada suara jegluk-jegluk, jangan buru-buru ganti shocknya. Karena untuk shock mobil ini terbilang cukup awet. Hanya saja untuk yang busing stabilisernya itu, barangnya murah. Itu nggak nyampe 100.000 satu piece-nya, 3 kali 2, paling sama ongkos ya sekitar 300-an. Seperti itu untuk penggantian. Nah itu kalau itu diganti itu biasanya udah sembuh. Tapi di sana juga ada member Pak Taufik. Nah member itu terbuat dari karet ya. Umumnya usia karet 5 tahunan. Mobil ini kalau misalnya dia tahun 2013 saja, itu berarti 5 tahunnya di tahun 2018 lalu. Berarti sekarang 2022 udah pada mulai bunyi nih untuk busing stabilisernya. Nah, maka busing stabilizer, busing member itu juga sebaiknya diganti. Untuk perkiraan harga member yang original itu 6 juta. Tapi sekarang sudah banyak sekali alternatif part itu menggunakan yang kualitas Jepang, harganya 1 jutaan.
Oke. Mobil ini banyak dandannya mungkin ya di kaki-kakinya. Oke. Kaki-kaki mungkin ya di angka 3 jutaan lah, itu udah 3 juta? beres. Baik. Mas Hardi, ini pertanyaan nih. Kan Mas Hardi juga pemakai Nissan Serena ya? Ya. Nah, dan Mas juga sering lah memakai C26. Itu untuk kenyamanan, itu beda atau sama sih? Ya, kalau untuk kenyamanan tentu lebih nyaman C26, Pak. Oh iya? Dibanding C24. Wow. Kalau saya merasakannya ya. Karena memang suspensinya lebih empuk dan membernya dia besar ya. Dan lebih stabil juga dibandingkan yang C24. Nanti akan kita telusuri di dalam ketika kita menerangkan interiornya, Pak. Oke, baik. Oke, terus kita lanjut, Pak. Ya. Tadi kaki-kaki ya, kalau untuk shock, dia kebiasaannya mobil ini jarang sekali ganti shocknya, kecuali memang kasus-kasus tertentu. Seperti bocor, terkena benturan. Betul. Nah, itu berbeda. Tapi kalau untuk yang pemakaian normal, sangat jarang sekali shocknya kena. Ini ringnya kan dia ring 16 ya. Ini 205, 60, ring 16. Iya, benar. Beberapa pemakai pernah ada yang pakai ring 17. Kemudian banyak lebih besarkan sedikit selama dia nggak nyerempet shock. Itu bisa dipakai. Nah, itu bisa buat menyiasati, paling enggak ya 5 sentinan itu udah naik loh. Betul. Jadi ketika turun ke basement, paling enggak depan tuh bumper enggak banyak nyerempet. Kalau dinaikkan ininya Mas, itu pengaruh nggak ke kenyamanan untuk Masih berkendara? aman, Pak. Masih aman ya? Karena mobil ini tinggi, kemudian dikasih pelek yang agak lebar sedikit dan ban yang agak gendut sedikit. Dia meskipun berbelok, dia tidak nyerempet ke arah inner fender, Pak. Karena di sini inner fendernya lebar ya. Jarak antara ban ke inner fender ini sangat masih lebar luas ya Mas ya? Masih luas. Oke. Dan di belakangnya ini berbeda dengan Serena C24. Oke. Apa perbedaannya Mas? Nah, kalau Serena C24 ini dalamnya sini dia sangat mepet sekali dengan ban, Pak. Oh iya, betul. Kalau ini agak lebar, sehingga kalau teman-teman mau memakai yang pelek agak lebar sedikit untuk mengantisipasi dia punya bodi ceper, itu bisa diganti. Setelah itu, jadi selama dia nggak, permainannya ini kan masih sangat lebar, Pak. Iya, masih lebar. Buat sekitar 4 jari gini aja dia masih mampu. Seperti itu. Oke, Mas, ngomong-ngomong itu rem belakang cakram? Cakram, Pak. Wow. Jadi mobil ini besar, rem belakang cakram. Wih. Nah, ini berbeda dengan C24. Untuk itu lebih nyaman ini. Makanya segera kita masuk ke mobil, Pak. Ayo. Iya, kita masuk ke mobil aja. Nah, di sini Pak Taufik. Ini nyamannya Serena. Masya Allah. Ini kelihatannya Mas Hardi akan beli nih, ganti C24-nya. Yang 2500 cc. Ya Allah, mudah-mudahan terkabul. Amin. Jadi gini Pak Taufik, saya senangnya mobil ini apa? Pertama kita masuk interior gini, kita ngelihat laci, Pak. Karena kalau saya kan bawa anak kecil ya. Jadi di sini nih lacinya banyak sekali. Satu, dua, tiga. Kemudian di sini 4, kemudian di sini 5 untuk naruh koin. Di sini ada lagi 6. Banyak di sini, ini ada banyak lokasi penyimpanan di sini. Di sini juga ada. Masya Allah. Nah, jadi ketika kita pakai mobil umumnya kan di dashboard itu rata-rata ini ya, banyak item-item kecil yang kalau kita simpan di dashboard itu mungkin nggak muat. Iya, iya. Atau mungkin item-item yang lainnya. Nah, kalau di sini kan kita misalnya pakai kacamata, kita masukkan di sini. Jadi nggak di sini, nggak di sini. Nah, kelihatan dashboard lebih di sini bersih ya? Bersih. Iya, rapi. Betul. Semua masuk ya Mas ya? Semua masuk, dan di sini kacanya itu lebar sekali. Lebar banget ya. Nah, kita misalnya kebanyakan kan kalau kita terganggu waktu posisi belok, Pak. Iya, benar. Nah, di sini udah ada kaca. Ketutup ya? Iya. Pilarnya itu. Pilarnya itu kan biasanya kan ketutup ya. Kalau di sini ada kacanya. Jadi kita bisa melihat mobil dari arah sana, kendaraan atau pengguna jalan lainnya. Seperti itu. Oh, nyaman sekali. Dan di sini saya sukanya ini memang dia sudah menggunakan ini, Pak, tombol push button. Nah, untuk menghidupkan kayak gitu. Nah, mobil ini dia memiliki roof monitor. Oke, yang paling sering mengalami kerusakan adalah roof monitornya, Pak. Seharusnya dia dibuka menggunakan remote, tapi kebanyakan pemilik itu karena mungkin sebelumnya ada bawa anak kecil langsung buka, asal dibuka tarik. Itu rusak. Kebanyakan ini rusak. Jadi teman-teman kalau misalnya mau cari Serena C26, pastikan di sini roof monitornya masih bisa dibuka menggunakan remote. Oke. Nah, mobil ini tahunnya yang edisi agak baru ya, Pak ya. 2000 berapa? Kalau nggak salah ini 2015. 2015. Coba kita cek.
Nah ini 2014, mohon maaf. 2014. Tapi dia sudah menggunakan cruise control. Ada cruise controlnya. Nah, cruise control apabila kita pergi jarak jauh, kemudian kaki kanan kita capek ya, istirahat sebentar ya. Kita bisa menggunakan item ini, cruise control. Nah, cara menggunakannya adalah cara menggunakannya, Mas? Kita harus berada di kilometer atau kecepatan 40 km per jam, Pak. Minimal. Syaratnya seperti itu. Nah, ini apabila dia ingin dioperasionalkan, ini di-on-kan. Nah, nanti bentar, kita exit dulu. Nah, di sini akan timbul cruise. Oke, ya. Ini ya. Nah, itu apabila dia sudah 40 km per jam, kemudian kita misalnya di tol ya, Pak. Kita kecepatan berkendara di tol itu maksimal 100 km per jam. Ya. Kita waktu itu masuk di 100 km per jam, ini tinggal dipencet ke bawah. Yang ini apabila ini sudah on, sudah di atas 40 km per jam, misalnya 100, ini dipencet ke bawah. Maka dia akan melakukan set. Nah, misalnya kita mau ngegas itu juga bisa, Pak. Tanpa nginjek kaki, tanpa nginjek gas, nginjek kakinya siapa ini? Tanpa nginjek gas, ini bisa ditekan ke atas. Nah, tekan ke atas ini untuk ngegas. Ganti kaki ya? Ganti kaki. Terus tekan turun ini untuk untuk menurunkan kecepatan. Angkat gas lah ya? Ya, angkat gas. Angkat gas itu ini, Pak. Itu kan kalau angkat gas kan posisinya netral ya, maksudnya tidak ngegas dan tidak. Kalau ini diturunin gini, dia nanti speednya akan turun sendiri. Berarti mirip ngerem? Ya, mirip ngerem. Nah, nanti ketika dilepas, dia akan konstan sesuai dengan terakhir kali dilepas. Misalnya dari 100, kita mau ke 70 bisa. Dipencet ini bawah turun sampai nunggu 70, lepaskan 70, nanti akan 70 terus. Waduh. Seperti itu. Ini asik banget ini, Pak. Mas, ada yang menarik loh, Mas. Ini mobil kan gede banget ya. 1,6 ton ya, Mas ya? Benar. 2000 cc. Tapi saya melihat tuh 9,3. Tadinya 11,3, Pak, waktu saya bawa tes jalan. Wah. Berarti Mas mobil ini ngebut tadi. Enggak. Jadi gini, Pak. Salah satu trik untuk pemilik mobil ini, misalnya mau irit. Saya akan tunjukkan rahasianya. Sebentar. Kita perbaiki dulu ini ya. Jadi gini, Pak Taufik. Ketika kita sedang jalan, awal gas itu digas penuh. Awal gas digas penuh? Awal gas penuh. Kayak gitu. Nanti ketika udah sampai kecepatan 60 sampai 70 misalnya, kita lepas gas, digas pelan. Oke. Menggunakan mode eco. Nah, itu kakinya ditempelkan saja di pedal gas. Itu saya bisa dapat 11,5. Dalam kota itu? Dalam kota. Nanti saya akan kirimkan ini ya, fotonya ya. Wow. Nih kawan-kawan, bocoran dari teknisi kayak gini, enak ya? Ya mungkin kalau dalam kota macet nggak dapat, Pak. Tapi kalau misalnya dalam kota agak senggang, itu menggunakan trik nempel tipis-tipis, itu bisa dapat. Nanti saya akan tunjukkan fotonya. Wah, gitu. Masya Allah. Itu baru 60, Mas? Ya, itu rata-rata saya 60 sampai 70, tapi pasti di sini rata-rata speednya nanti akan tidak sampai 60 70, paling sekitar 40-an, Pak. Nah, kayak gitu. Masya Allah, itu 9,2. Ini kondisi 9,2 karena tadi posisi diam dihidupkan, karena kan kita ngetes penggantian puli ya untuk mobil ini. Nah, kemudian di sisi sini, Pak Taufik, tadi kan Pak Taufik nanya masalah kenyamanannya. Iya, betul. Kalau dibilang mobil ini antara C24 dengan C26 lebih nyaman C26. Benar. Suspensinya dan juga kaki-kakinya. Tapi untuk masalah noise, berisik trimnya sama. Bubar kayak gitu. Mobil ini memiliki trim plastik banyak banget ya. Jadi kelemahan dari mobil ini, kalau ini kilometernya udah cukup tinggi, misalnya di atas 100.000 kilometer, trim-trimnya pasti berisik. Jadi jangan harap senyap untuk mobil ini. Tapi bukan berarti mengurangi kenyamanan berkendara ya. Tapi untuk pendengarannya memang kita agak terganggu ketika melewati jalan keriting, jalan bergoyang, dia akan bunyi kereket-kereket. Tapi kalau jalan lurus di tol nggak ada masalah, aman. Oke. Ini Pak Taufik, yang saya suka dari mobil ini dia pertama ini ya, karena dia HWS ya. Ini ada tombol pintu belakang. Pintu belakang misalnya kita bawa orang tua. Nah, naik nah, nanti ibu kita mau naik ya tinggal kita pencetkan sini. Sudah, ini nanti buka sendiri. Nah, ketika misalnya sudah masuk ke dalam, nah kita nggak usah repot-repot turun, tinggal pencet aja, pintunya nutup sendiri. Kiri kanan ya, Mas ya? Kiri kanan. Wih.
Nah, Mas, ngomong-ngomong, ini pintu otomatis. Selama Mas di AHA nih ya. Ini banyak nggak sih keluhan tentang pintu otomatis Serena C26? Mulai ada bunyi. Mulai ada keluhan. Keluhannya adalah sepele, Pak Taufik. Di sini kan ada tombol ya. Nah, ini. Oh iya. Ini tombol ini kalau dia dipencet, ini kan bisa buat buka sendiri. Betul. Tapi terkadang dia karena ininya aktuatornya untuk handle itu dia sudah lemah. Jadi dia nggak menarik sempurna. Jadi menariknya hanya separuh. Itu banyak yang mengeluhkan, Mas, kalau dipencet nggak buka. Sementara kalau dibuka pakai handle biasa itu manual. Bisa. Nah, itu adalah aktuator yang ada di penarik pintunya ya. Nah, untuk AC, Pak Taufik. Ya. Ini AC-nya dingin banget ini mobil. Yang saya suka dari mobil ini. Menggigit. Ini kan ada rear on, rear off. Pak Taufik biasanya kalau ngelihat AC itu kan di tengah-tengah ya. Betul. Kalau ini enggak, Pak Taufik. Nah, ini ada di sisi-sisi tuh. Sisi-sisi semua ya? Iya, jadi di tengah sini sudah luas ya. Penumpang misalnya paling belakang dia mau ngeliat ke depan, ini nggak ganggu di sini. Bener. Biasanya kan di sini kan kotak ya, besar satu dan paling belakang nggak dingin. Bener. Kalau yang ini dia paling belakang itu semua baris dapat ya? Semua baris dapat. Oke. Mobil impian banget. Mantap. Ntar kita tanya harganya berapa di sesi akhir ya. Baik. Nah, ini berarti apa namanya, Mas? Kipasnya ada di sebelah kanan? Ya, ini blowernya nih. Blower utama. Oke. Ini pengatur termasuk yang setting blower ya. Misalnya kita mau auto atau mau diperbesar, nanti sampai ujung sana sama untuk ininya, untuk hembusannya. Oh, tengah ke belakang dari sini settingnya. Ya, oke. Jadi ini ada 2 blower, 1, 2 di sebelah sini. Tapi kontrolnya jadi 1. Oke. Keren sekali. Nah, Pak Taufik di sini kan ada space ya? Ya, benar. Nah, ini istimewanya mobil ini, Pak Taufik. Oh iya. Ini sampai belakang. Yang saya tahu kan Serena itu captain seat, Mas. Gimana? Captain seat ya? Iya dong. Nah, tapi saya lihat ke belakang tadi. Nah, ini barisnya full nih. Ini bisa dipindah sini, Pak Taufik. Nah, set. Bisa ditarik ya? Bisa ditarik. Ini punya Pak Han ini mobilnya. Nah, pindahkan ke depan. Kalau misalnya mau bawa makanan sambil mengemudi ya. Iya. Bisa coba. Mau ditegok juga bisa. Wih. Seperti itu. Ini mau dibuka laci lagi, Pak Taufik. Laci lagi. Nah, posisi ini ke depan, otomatis di belakang jadi berubah. Bisa jadi jalan, Pak Taufik. Oke. Misalnya kita membawa rombongan penuh, ya udah ke belakangin lagi aja. Oh iya, biar bisa duduk tiga orang di belakang, di tengah ya? Iya, betul, Pak. Oh nah, iya. Saya posisi di sini bisa mindah-mindah, Pak Taufik, sampai belakang. Oh iya. Nggak perlu turun ya? Oh, nggak perlu turun, Pak Taufik. Enak nih, dimanja. Nah, kalau C24 belakang tengah dia captain seat ya? Ya, betul. Wah, keren saudara-saudara. Saya senangnya melihat rata-rata minyaknya sih. C24 nggak dapat ya, Pak? Nggak dapat, Mas. Tapi kalau C26 dapat. Ini tadi udah tak tes jalan ya, kurang lebih sekitar 16 km lah ya. Di sini ada. Karena habis cabut aki tadi, karena habis penggantian poli 16 km itu kita muter-muter sini di area Jogja, dapat 11,5. Dalam kota 11,5. C24 nggak bisa, Bos. Oke, Mas, ini untuk transmisi bagaimana, Mas? Ya, betul. Apa aja model yang ada nih? Oke, untuk modelnya biasa, Pak. Dia ada P, kemudian ada R, mode sport ya palingnya. Sport, di sini ada sportnya nyala. Oke. Ya, sport itu bedanya antara normal yang lebih akselerasinya lebih cepat. Misalnya teman-teman mau nguber waktu, mobil ini memang terkenal agak lelet ya di angkatan awal ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin ngejar agak cepat pakai mode sport bisa. Nanti kalau misalnya udah kecepatan tinggi, mode sportnya di nonaktifkan aja. Jadi nanti masuk ke mode normal sehingga overdrive-nya main jauh. Seperti itu. Ini kalau speed ya mungkin 100 lebih mampu lah mobil sport ini. Meskipun 100 lebih karena dia tadi suspensinya bagus ya, enak ya. Itu kerasa banget enak, Pak Taufik. Jadi bandingan ini dibanding C24 lebih enak ini. Apalagi tadi ground clearance kan ya? Pendek ya. Iya. Jadi mobil itu semakin pendek ya semakin enak. Iya, betul sekali.
Nah, ini Pak Taufik, tadi kan saya sudah presentasikan masalah pintu. Kebanyakan pengemudi atau pemilik kendaraan itu, Mas, pintu belakang saya kok nggak bisa dibuka, Mas? Dari otomatiknya. Kenapa, Mas? Nah, di sini rahasianya. Di sini ada power door. Kelihatan Pak Taufik. Nah, power door ini ada off, ada on. Kadang-kadang off ini ke pencet kaki. Jadi kaki kita kadang-kadang mencet lutut ya. Ini lutut ini kena ini nih. Jadi ketika dia off ya nggak bisa dibuka. Gitu. Jadi aman lah ya. Mati. Ya, itu misalnya nanti di belakang anak-anak ya. Anak ya gitu kayak gitu. Meskipun ada child lock di sana ya. Oh iya benar, child locknya juga. Dengan off kayak gini, ini paling nggak lebih aman. Itu otomatis pintunya nggak bisa. Harus yang masuk ke belakang nggak ada. Sini mana nih? Aduh. Seolah saya penumpang. Ini di baris kedua nih karena saya tingginya 173 ya. Ini dengan kepala ini jaraknya jauh. Iya, jauh sekali. Terus safety belt juga mudah pemasangannya. Wih, mantap. Sing di sini kalau kita mau minum ada tempat gelasnya. Tring. Sambil menunggu kapal feri datang, makan, berbuka puasa. Ya bener. Waktu mudik ya, Pak. Waktu mudik. Nah, kalau untuk yang paling belakang jelas Serena ini memang terkenal kursi paling belakang bisa dilipat. Nah, ini lipatnya gantung, Mas, sama? Ya, sama. Yang biasa ya. Sama, gantung seperti ini, Pak, sebelah kanan. Oh, iya ini gantung. Oh, nggak bisa diputar, Mas. C26 nggak bisa. Cuma dimajuin aja. Berarti kelemahannya sama C24 gitu. Iya, beda di situ. Nah, terus Pak Taufik untuk jok ini beda kayak C24. C24 kan captain seat ya? Iya, captain seat. Bisa mutar 180 derajat. Iya, betul. Tapi kalau untuk yang ini tidak bisa. Tapi meskipun seperti itu ya saya suka, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Mas. Iya, karena kadang kalau kita C24 itu terlalu banyak penumpang, tengah nggak bisa diisi, Mas. Iya, benar. Kalau ini malah bisa nih, Pak. Jadi ini bisa. Bener. Jadi meskipun di sini ya, ini nyaman kok ini. Meskipun tadi dimajuin mundurin ya, ini nyaman. Dia empuk. Wih, tetap ada ini sabuk pengaman ya? Ada sabuk pengaman ya. Biarpun dia di tengah, tetap ini safety. akan saya pakai ya safety belt-nya. Seret. Wih, mengutamakan keselamatan penumpang. Udah Mas Adi nggak mau turun dia. Ya gitu Pak Taufik, mungkin ya review untuk yang C26 ini mungkin nggak terlalu panjang juga sih. Iya. Tapi yang jelas mobil ini kalau untuk keluarga ya enak, sip. Kalau untuk keluhan atau yang paling sering diganti udah kita sebutkan tadi ya. Jadi teman-teman bisa buat referensi. Nanti mobil baru dapat kok banyak tandanya, yaitu tadi yang disebutin paling tandanya cuma di situ. Iya. Keluhan-keluhan yang disampaikan Mas Hardi tadi pasti berhubungan dengan cara maintenance setiap orang. Betul. Jadi ketika kita ingin membeli ya cek-cek aja item-item tadi apakah sudah diremajakan atau belum. Kalau misalnya sudah diremajakan, ya alhamdulillah. Berarti mobil nggak ada PR. Itu tapi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi sebelumnya Mas, ini harga mobil berapa Mas? Iya. Ya Allah. Kita belum ya? Belum. Iya. Harganya berapa ya? Berapa? Cari marketplace dulu. Oh, anggap aja ini harganya kan ratusan masih 100 berapa? 120 sampai 250-an ya. Oh iya, ada yang 220 ada masih. Siap. Mas Hardi. Nanti yang ngomong. Oke, Mas Hardi aja yang ngomong. Nah, Mas Hardi mungkin banyak bertanya-tanya, waduh, mobilnya enak banget, lega banget, harganya berapa? Nah, harganya kalau kita lihat ya search di mobil daftar mobil bekas, itu harga 150 sampai dengan 250 juta itu terdapat. Berarti tergantung kondisi Mas ya? Tergantung kondisi. 200, 150 sampai 200 juta dengan kondisi mobil yang sangat besar, lega, CC 2000, tapi minyak bisa makan 111. Wow. Dingin Pak. Tambah saya dingin. Ya. Kalau ada rezeki langsung bungkus. Insyaallah. Insyaallah. Baik. Doakan ya teman-teman. Amin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe ya. Subscribe. Kalau Instagram, Facebook mungkin follow. Kalau ini subscribe. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.